Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum Sobat Olah. Nah, di video kali ini kita akan belajar membuat rumus Excel. Nah, yang akan kita pelajari adalah rumus untuk penjumlahan, yaitu operator matematika. Kemudian kita akan membuat rumus untuk menghitung total, rata-rata, nilai terkecil, dan nilai terbesar. Oke, nah di sini saya sudah buat tabel tentang data pegawai. Nah, sudah ada datanya. Ada kolom gaji, ada insentif, ada potongan, total gaji bersih masih kosong. Nanti ini akan kita isi dengan rumus. Kemudian gaji bersih juga masih kosong, nanti akan diisi dengan rumus. Lalu ada total, rata-rata, terkecil, dan terbesar. Terkecil ini maksudnya nilai terkecil dari masing-masing kolom. Contoh, terkecil di kolom gaji berarti nilai gaji yang terkecil, nanti akan muncul di sini. Lalu terkecil di bagian insentif, nanti insentif terkecil akan muncul di bagian sini. Nah, akan muncul di bagian sini. Kemudian yang terbesar juga sama, nilai terbesar dari gaji muncul di sini, nilai terbesar dari insentif juga muncul di sini. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang sel, yang mana sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi kalau saya bilang di sini, kita akan masukkan rumus di G2 atau G3, berarti adanya di sini. G3. Oke, kolom G baris ke-3. Oke, kita coba isi dulu. Nah, yang pertama kolom yang akan kita isi yaitu kolom total gaji. Nah, total gaji itu didapat dari gaji ditambah insentif. Nah, gaji ditambah insentif. Oke, berarti untuk Andi misalnya, berarti 2.100.000 ditambah 300.000. Harusnya di sini hasilnya nanti 2.400.000. Oke, caranya kita buat rumusnya. Nah, setiap akan membuat rumus Excel harus dimulai dari tanda sama dengan. Seperti ini. Oke, klik di G3. Kita buat dulu total gaji untuk Andi. Nah, klik di G3 lalu ketik sama dengan. Nah, ketika kalian sudah mengetik sama dengan, jangan mengklik di sembarang sel karena nanti akan muncul sel itu di rumus tersebut. Nah, contoh gini. Jadi jangan klik di sembarang sel. Kliklah di sel yang akan diproses di rumus. Oke, untuk rumusnya sudah saya buat sama dengan. Kemudian yang akan kita tambahkan adalah gaji ditambah dengan insentif untuk mendapatkan total gaji. Gaji yang akan kita tambah adalah gaji Andi dulu yang pertama. Berarti di dalam rumus yang ditambah bukan angkanya, melainkan selnya. Kita lihat, gaji Andi ada di sel D3, berarti di sini buat D3. Kemudian buat tanda tambah itu ada di shift sama dengan. Nah, tanda tambah di tombol shift dan sama dengan di keyboard. D3 kemudian ditambah dengan insentif. Nah, sel insentif ada di E3. Begini. Nah, sel yang masuk ke dalam rumus nanti akan aktif seperti ini, berwarna. Oke. D3 ini, E3 ini. Berarti hasilnya 2.100.000 tambah 300.000 harusnya 2.400.000. Kalau sudah selesai dibuat rumusnya, tekan enter. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, kalau tadi kita ketik, bisa juga caranya seperti ini. Nah, kita buat gaji yang EGA ya. Nah, EGA berarti di sini, klik di G4, ketik sama dengan, baru jumlahkan selnya. Tidak usah diketik, bisa diklik saja sel
Untuk gaji EGA itu ada di D4, berarti D4 ditambah, tanda tambahnya diketik ya, ditambah dengan insentifnya. Insentif EGA ada di E4. Nah, diklik saja E4. Nah, begini. D4 ditambah E4. Kemudian tekan enter. Sudah muncul. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke, kalau kita sudah ketemu satu rumus yang benar, untuk di bawahnya ini tidak perlu kita ketik lagi rumusnya. Cukup kita copy rumus saja. Nah, caranya klik di rumus yang sudah kita buat tadi, atau di bagian total gaji, klik di angka pertamanya aja. Ini rumus pertama yang kita buat tadi. Kemudian di sini ada tanda panah. Di sini ada tanda titik kecil. Arahkan kursor ke situ sampai berubah jadi tanda tambah hitam. Kemudian tarik dia sampai data yang terakhir. Berarti sampai dengan Eko. Setelah itu dilepas. Nah, sudah muncul total gaji dari semua karyawan, semua pegawai. Total gajinya seperti ini. Nah, oke, gampang ya. Jadi kalau udah ketemu satu rumus, untuk yang di bawahnya itu tidak perlu diketik, cukup di copy rumus saja. Itu jadi lebih praktis. Nah, kemudian di sebelahnya ada gaji bersih, kolom gaji bersih. Nah, kolom gaji bersih ini isinya total gaji dikurangi dengan potongannya. Nah, misalnya di bagian 3.400.000 si Ega. Nah, di sini ya. Nih. Ega mendapat potongan 10%, berarti 10% dari total gajinya. 10% dari total gajinya kira-kira 340. Nah, hasilnya nanti 340 dikurangi hasilnya nanti 3.400.000 dikurangi 340.000. 10% dari gajinya 340.000. Nah, itulah yang masuk di gaji bersihnya. Nah, untuk membuat rumusnya gimana? Nah, rumusnya sebenarnya total rumus untuk gaji bersih ini sebenarnya sama kayak rumus untuk menghitung diskon baju. Nah, jadi rumusnya ini total gaji dikurang dalam kurung total gaji dikali persen ini, dikali potongannya. Nah, seperti ini contohnya. Kita buat dulu gaji bersih untuk Andi. Nah, ketik sama dengan di H3. Kemudian rumusnya tadi total gaji, berarti diklik dulu total gaji Andi. Nah, G3 ya. Dikurangi, kita buat buka kurung. Total gaji dikurangi total gaji dikali potongan. Berarti diklik lagi G3 dikali ini. Nah, potongannya. Kalau sudah tekan enter. Nah, untuk Andi dia tidak mendapat potongan. Kemudian copy ke bawah. Nah, inilah hasilnya untuk gaji bersih pegawai. Oke, gaji bersih sudah. Nah, untuk total kita akan menjumlahkan, misalnya di kolom gaji kita akan menjumlahkan gaji mulai dari gaji Andi sampai dengan gaji Eko. Oke, kalau gitu kita klik dulu di D8, masukkan rumusnya di D8. Rumusnya itu ketik dulu sama dengan, kemudian ketik sum atau sum bisa juga karena lidahnya Indonesia. Nah, seperti ini, sum, buka kurung, lalu di blok mulai dari gaji Andi sampai dengan gaji Eko.
kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, kalau ada tanda pagar seperti ini jangan khawatir, ini karena kolom atau barisnya kekecilan, dilebarin aja. Kalau yang ini sepertinya barisnya kekecilan ya, kita lebarin. Nah, oh kolom ternyata ini aja, kita lebarin kolomnya. Nah, sudah muncul. Nah, karena yang di sampingnya juga sama, menghitung jumlah juga. Ini ya. Yang di sampingnya menghitung total dari insentif, sebelahnya lagi total dari potongan, lalu total gaji, lalu total gaji bersih. Nah, karena sama-sama menghitung total, kita copy saja rumus yang tadi ke samping. Kalau sebelumnya di copy ke bawah, sekarang di copy ke samping, karena yang memakai rumus yang sama itu di bagian samping. Kita copy ke samping. Caranya klik di 4.900.000 ini, rumus yang kita buat pertama tadi. Arahkan kursornya ke tanda titik kecil di sini. Kemudian tarik ke samping sampai dengan gaji bersih. Nah, oke, yang pagar ini bisa dibesarkan, dilebari kolomnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk potongan, nah pilih stylenya persen. Oke, biar muncul dia. Oke, selanjutnya untuk rata-rata. Nah, di rata-rata ini kita akan mencari rata-rata dari gaji pegawai. Nah, jadi pegawai itu rata-rata gajinya berapa. Nah, kita menggunakan rumus average. Caranya, kita hitung dulu rata-rata dari gaji pegawai ya, dari kolom gaji. Berarti kliknya di D9, ketik sama dengan, lalu ketik rumusnya average atau average, buka kurung, kemudian blok data gajinya. Oke. Berarti di blok mulai dari gaji Andi sampai dengan gaji Eko. Hati-hati ya, yang ini tidak usah diblok, yang total tidak diblok. Yang diblok data gaji Andi sampai dengan Eko saja. Kalau sudah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, rata-ratanya segini. Untuk yang di sampingnya, karena sama-sama mencari rata-rata, tinggal di copy rumus saja ke samping. Tarik, pas, oke. Untuk potongan, diubah stylenya jadi persen ini, persen style. Nah, sudah muncul. Lanjut ke bagian terkecil. Nah, untuk mencari nilai terkecil, kita pakai rumus minimal atau minimum ya. Nah, kita cari dulu nilai terkecil dari gaji. Klik di D10, ketik sama dengan, ketik min, buka kurung, lalu blok data gaji Eko, gaji Andi sampai dengan Eko, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, keluar hasilnya 2.100.000 nilai gaji terkecil. Oke, sudah benar. Untuk yang di sampingnya, karena sama-sama mencari nilai terkecil, di copy saja, copy rumus ya, bukan copy datanya, copy rumus. Nah. Oke, kemudian untuk yang terbesar, kita pakai rumus max namanya. Caranya klik di sini dulu di D11, kita masukkan rumusnya di D11, ketik sama dengan, lalu masukkan rumusnya max, buka kurung, di blok data gajinya, karena yang mau dihitung nilai terbesar dari gaji ya, gaji Andi sampai dengan Eko, di blok, tutup kurung, lalu enter. Kemudian copy rumusnya ke samping, karena sama-sama mencari nilai terbesar. Nah, untuk kolom potongan yang masih RP ini di blok, kemudian stylenya pilih yang persen. Oke, dirapikan. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat rumus-rumus yang sudah dibuat tadi, diklik 2 kali saja selnya. Ini misalnya di sini.
diklik 2 kali. Nah, nanti muncul nih rumusnya seperti ini. Kalau mau mengembalikan lagi, tekan enter aja atau tekan escape di keyboard. Oke, begitu video pembuatan rumus sederhana yang ada di Excel. Nah, silahkan dicoba. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.